Pagi bagi Anda yang berada di Indonesia. Senang sekali kita telah melewati lagi hari Sabat yang begitu indah dan kita sudah memasuki hari-hari pekerjaan kita. Bagi kita yang ada di New Jersey, mungkin bagi Om Didi yang di California mendekati tutup Sabat dan masih menikmati hari Sabat yang begitu indah. Baiklah, kita akan mulaikan acara kita. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu kepada kami masing-masing. Kami telah melewati Sabat-Mu yang indah, dan kami siap lagi untuk melangkah pada hari-hari pekerjaan kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan, dapat kami dengar dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada, Roh Suci-Mu dari surga menjadi bagian kami, dan Pendeta Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan pelajaran ini dapat Engkau kirimkan Roh Suci dari surga agar dia dapat membawakan dengan baik semua untuk pujian dan kebesaran nama-Mu. Dengar sebenarkan doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Semakin menarik pelajaran kita pada setiap harinya dan semakin menantang. Karena kalau kita mempelajari pelajaran kita ini, semakin saya tidak tahu bagaimana GC mengatur, namun sepertinya sudah tepat pelajaran kita untuk melayani dan menyelamatkan. Itu adalah judulnya, dan ini ayat hafalannya. Lihat itu hambaku, yang kupegang orang-orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum ke bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 1. Pada minggu ini kita akan mempelajari pembahasan tentang siapa kata hambaku. Kepada siapakah kata hambaku ini diberikan? Lihat itu hambaku. Katanya hamba Tuhan ini ada berapa? Dalam satu minggu ini kita akan bicara tentang siapa hambaku ini. Dan pada akhirnya kata hambaku ini terkena kepada sebuah pernyataan, yaitu bicara tentang juru selamat kita, yaitu Yesus. Namun dalam satu minggu ini bukan hanya kepada Yesus diberikan. Yang pertama diberikan kepada bangsa Israel. Yang kedua diberikan kepada Kores, Raja Kores, dan pada ujungnya adalah Mesias. Kata hambaku ini menekankan bahwa Tuhan sudah memilih, telah memilih. Pertama, kenapa dikatakan untuk nanti hari Minggu kita lihat menjelaskan bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Karena dia adalah hamba Tuhan. Dan apa aplikasinya pada saat ini? Aplikasinya adalah bahwa Tuhan mau kita ini seperti yang saya katakan tadi pagi, bahwa Tuhan mau kita sebagai pelayannya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Dulu Tuhan sangat berkenan dengan umat-umat Tuhan bangsa Israel. Tujuannya adalah apa? Sebagai apa? Menyata hukumku kepada apa? Bangsa-bangsa. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak melakukan tugasnya sebagai Israel apa? Jasmani. Sehingga mereka harus dihukum. Namun, hanyakah kepada bangsa Israel itu dinyatakan? Hal yang sama kepada Raja Kores. Raja Kores adalah hamba Tuhan. Karena melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi sebuah kata hambaku ini adalah bicara siapa hamba ini pada saat kita memilih untuk melakukan apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, dia akan berkenan kepada kita, akan berkenan di hadapannya. Dan dia akan menaruh rohnya kepada kita.
Luar biasa pelajaran kita seminggu ini. Akan terkena kepada bangsa Israel. Dan satu yang saya sangat mengagetkan, nanti pas dia kena kepada hari Rabu tentang Raja Kores. Oh, Raja Kores hambaku. Wah, luar biasa. Tuhan mempergunakan siapa saja. Siapa saja yang mau melakukan tugasnya untuk perintahnya. Jadi Tuhan tidak tebang pilih pada saat ini. Siapa saja. Jadi seperti yang saya katakan tadi pagi, siapa saja yang mau melakukan tugasnya, Tuhan akan menganggap dia adalah hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku. Ini sangat penting bagi kita pada akhir zaman ini. Kalimat ini. Kenapa? Pada saat kita dinyatakan sebagai hamba Tuhan, orang pilihan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, saya selalu tekankan, kita ini bukan lagi di zaman, hanya dibilang di zaman akhir. Ini adalah zaman penampihan. Jadi kita ini jangan sampai kita hanya disebut hamba Tuhan. Anggota Gereja Masyarakat Advent ke-7 adalah hamba Tuhan secara apa? Secara rohani. Israel rohani. Tapi jangan hanya sampai hamba Tuhan. Kita juga harus menjadi umat pilihan Tuhan. Bagaimana caranya menjadi pilihan Tuhan? Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Habis setelah kita berkenan Tuhan, satu kata yang terakhir yang perlu kita minta supaya Tuhan menaruh apa? Rohku. Dia akan menaruh Roh Kudus di hati kita. Hujan akhir itu harus kita terima. Supaya apa? Kita dapat menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kita akan baca-bacanya. Banyak orang merasa bahwa ada suatu kesempatan yang luar biasa bila mengunjungi tempat-tempat Kristus berada selama ia hidup di bumi ini. Berjalan di tempat ia berjejak, memandang ke danau yang di tepinya. Ia suka mengajar serta bukit-bukit dan lembah-lembah yang sering dipandangnya. Tetapi kita tidak perlu pergi ke Nazaret, ke Kapernaum, atau ke Betania agar dapat berjalan pada langkah-langkah Yesus. Kita akan menemukan jejak kakinya di sini. Di sisi tempat tidur orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia memerlukan penghiburan. Dalam berbuat seperti yang Yesus lakukan ketika di dunia ini, kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Sama seperti tulisan Rebuat yang tadi pagi saya bacakan dari Kemenangan Akhir. Seringkali kita berpikir bahwa kerohanian memang bagus sekali. Memang bagus kita pergi ke Israel, ke Yahudi, ke tanah Israel, ke Mesir. Itu kalau kita pelajari sejarahnya akan semakin meningkatkan kerohanian kita. Tapi di sini pelajaran itu sangat mengatakan apa? Mengatakan bukan anti terhadap kita mau ke sana. Tapi ada satu hal yang sangat penting pada saat ini. Kita akan menemukan jejak kakinya di mana? Di sisi tempat tidur orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan penghiburan. Dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini. Tadi saya bilang apa? Kita harus menjadi apa? Kita disuruh harus menjadi apa? Pertama apa? Langkah pertama di ayat inti kita tadi. Lihat hambaku yang kupegang. Orang pilihan. Habis menjadi orang pilihan, kita harus apa? Berkenan. Pada saat kita menjadi hambaku dan jadi orang pilihan Tuhan, kita harus berkenan. Perilaku kita harus berkenan. Bagaimana perilaku kita berkenan?
Ya, apa yang Yesus lakukanlah yang harus jadi pilihan hidup kita. Yang apa yang Yesus inginkan, itulah yang kita harus lakukan. Bagaimana kita bisa melihat Yesus? Pada saat seorang sakit, orang sakit kita datang, kita doakan. Pada saat orang-orang di pinggir jalan butuh bantuan kita bantu. Apapun yang Yesus sudah lakukan, kita lakukan. Tapi kita meminta untuk menguatkan kita perlu Roh Kudus. Kita nggak bisa melakukan ini sendiri tanpa bantuan Roh Kudus. Tapi kita harus minta. Kita harus minta sekarang. Minta kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan. Nah, untuk melakukan ini semua, kita tidak, kalau kita mau melakukan yang Yesus lakukan, berada di sisi tempat orang tidur, orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan penghiburan, ini ada satu yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa lakukan ini semua. Yang perlu kita tinggalkan adalah mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Kenapa? Yesus tidak mencari keuntungan pada saat dia melayani. Lihat, apa yang dilakukan semuanya, yang Yesus lakukan semua hanya karena dia terdorong oleh rasa belas kasihan. Dia bisa lakukan ini karena dia terdorong kepada belas kasihan. Tidak ada mencari keuntungan di sini. Para pendahulu gereja Masih Advent hari ke-7, semua mengorbankan diri mereka semua. Tidak mencarikan keuntungan dalam hidupnya. Dia mengorbankan dirinya. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka ikut Yesus. Apa yang Yesus lakukan di dunia ini adalah pengorbanan. Langkah demi langkah itu semua adalah pengorbanan. Dan kita harus melakukan itu untuk meninggalkan itu semua. Kita bisa melakukan ini semua kalau kita penuh dengan pengorbanan. Tidak bisa dengan hanya mungkin kita mau nolong aja sebentar di sini. Enggak bisa, ini memang harus benar-benar, kalau mau harus seperti yang Yesus lakukan. Dengan penuh pengorbanan, meninggalkan segala kesenangan-kesenangan kita. Menggantinya dengan kesenangan-kesenangan Yesus. Yesaya berbicara mengenai hamba Tuhan dengan sebuah misi layanan rahmat yang sama. Lihat kan? Yesaya berbicara mengenai siapa? Hamba Tuhan. Misinya hanya satu. Hamba Tuhan itu layanan rahmat yang sama. Jadi semua memiliki misi yang sama. Kenapa Quraisy disebut hamba Tuhan? Kita akan pelajari. Kenapa bangsa Israel? Karena misinya sama. Misinya satu, layanan rahmat yang sama. Lihat, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Untuk melayani misi layanan rahmat. Dan ini adalah yang sangat-sangat dibutuhkan orang-orang pada saat ini. Dunia pada saat ini sudah kehilangan pengharapan. Dan dunia membutuhkan orang-orang yang dapat melakukan misi ini. Dan Tuhan sedang mengutus kita semua melakukan misi ini. Dia minta kita melakukan ini. Karena kita adalah hamba Tuhan. Di sini kata hamba Tuhan tidak mengenai kepada satu orang, dua orang, tiga orang. Bukan hanya kepada satu posisi. Hamba Tuhan diberikan kepada siapa saja yang mau melakukan perintahnya. Siapapun itu akan disebut hamba Tuhan. Raja Kores yang adalah raja orang kafir disebut hamba Tuhan karena dia melakukan perintah. Kata kunci di sini adalah
siapa yang mau melayani Tuhan. Jadi, mari kita perhatikan hamba ini. Siapakah dia dan apakah yang dia kerjakan? Kita lihat 1 minggu ini. Pendeta Rantong akan lebih jelas lagi. Satu persatu dia akan bahas bagaimana bangsa Israel akan jadi hamba Tuhan. Bagaimana Raja Kores bisa menjadi hamba Tuhan. Tapi, satu disebut sini, semuanya melakukan misi layanan rahmat yang sama. Luar biasa pelajaran sekolah sahabat kita. Tantangan di akhir zaman. Panggilan di akhir zaman. Siapakah yang mau jadi hambaku? Allah bertanya, siapakah yang mau jadi hambaku? Siapa? Kita jawab sendiri masing-masing. Siapa yang akan menjadi hamba Tuhan? Pilihlah kalau kita mau untuk menjadi hamba Tuhan. Saat ini, jangan nanti. Dan biarlah pelajaran pada malam hari ini dapat menguatkan kita dan memberikan kepada kita lebih satu semangat lagi, meminta kuasa Roh Kudus untuk menguatkan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Amin. Baiklah, mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Kami persilakan. Mungkin ada yang dari Zoom, dari Om Didi, dari Pendeta Rantung, Elder Ridwan. Saya mau kasih terima kasih Pendeta Tulus Nenggolan atas pelajarannya. Sekarang inilah yang kalau kita lihat daripada judulnya katanya to serve and to save, untuk melayani. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saudara-saudara dan saya dikasih dua posisi, dua pilihan, mau menjadi pemimpin rumah sakit Loma Linda atau mau menjadi housekeeper Loma Linda? Berat kan ya? Semuanya maunya di mana? Di atas. Semua selalu maunya di atas. Kenapa? Melayani itu nggak gampang. Saya kasih contoh. Saya sebagai perawat, kenapa saya mau menjadi perawat? Karena saya mau melayani. And orang-orang bilang, oh kamu mah udah enak, udah jadi RM, ya gajinya besar. Kalau saudara-saudara bekerja menjadi seorang perawat, uang itu yang bukan yang jadi masalah. Menjadi seorang perawat itu dia dimaki-maki sama pasien, dimaki-maki sama dokter, dimaki-maki sama keluarga pasien. Pasiennya muntah, mencret, segala macam, ya kita harus bertahan. Biarpun dimaki-maki, kita tetap bersenyum. Lalu, kenapa kita dimaki-maki, dimarahin sama pimpinan? Karena kita punya waktu agak terlambat. Melayani itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Inilah sebabnya katanya, mau seperti Tuhan Yesus. Coba lihat pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani. Apa perbedaannya antara Tuhan Yesus sama imam-imam pada waktu Yesus waktu Yesus hidup di dunia ini? Dua-duanya melayani. Tetapi yang satu, waktu mereka melayani, mereka apa? Kalau bukan saya, ini Tuhan, saya sudah kasih perpuluhan. Mereka berdoa di depan orang banyak. Saya sudah kasih perpuluhan sebanyak ini. Terima kasih Tuhan, saya tidak seperti orang demikian. It's all about me. Is that serving? I don't know. Apakah salah kalau kita mau menunjukkan pekerjaan baik kita di depan orang lain? No, nggak salahnya bukan itu. Salahnya kalau kita mempunyai tendensi pada waktu kita melayani sesama manusia, kita mau supaya nama kita nih yang ditunjukkan. Karena di dalam buku Matius 5:16 katakan apa? Biarlah pekerjaan baikmu dilihat sama-sama orang supaya apa? Bapa kita ditinggikan. Ini yang susah. Karena biasanya apa? Kita maunya supaya nama kita ditinggikan. Kalau bukan saya, misi ini tidak berjalan. Kalau bukan saya,
pekerjaan di gereja tidak berjalan. Seringkali, maaf saya katakan, banyak, tidak semua ya, banyak semua kita ini mau mendapat posisi yang tinggi di dalam pekerjaan, mau menjadi ketua sidang. Kenapa? Supaya namanya tinggi di atas. Mau jadi pemimpin, diakon, supaya namanya pemimpin diakon, tapi tidak bekerja. Namanya aja yang mau, pekerjaannya nggak mau. Ini yang bahayanya. Saudara-saudara, pasti saudara-saudara pernah mengalami, pernah melihat, mungkin tidak di gereja New Jersey, tapi pernah di gereja-gereja saudara yang dulu pernah melihat, mau jadi nih orang mau jadi ketua sidang, nih orang mau jadi bendahara, tapi kerjanya apa? Tidak bekerja. Itu yang susahnya. Tuhan menunjukkan kepada kita sifat untuk melayani, lalu kalau melayaninya itu, Tuhan nggak pernah mau dapat, oh, he is a great man. Pada waktu Yesus nak masuk ke dalam kota Yerusalem, naik keledai, oh, orang-orang senang. Beberapa hari kemudian orang yang sama mencaci maki Tuhan. Jadi itulah, nggak isi kalau dibilang, oh, saya mau menjadi pelayan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus, katanya apa? Harus berhubungan dengan Tuhan setiap saat. Karena melayani itu nggak gampang. I can tell you that melayani itu tidak gampang. Terima kasih. Terima kasih Om Didi yang sudah memberikan tambahan yang begitu baik bahwa melayani memang tidak gampang. Karena apa? Pada saat melayani, banyak tantangan yang kita hadapi. Dan untuk melayani dengan seperti yang Yesus lakukan, yang tadi Yesus lakukan itu tidak mudah. Perlu penuh dengan penyerahan. Kenapa? Khususnya di akhir zaman ini. Seringkali yang kita pikirkan pada saat kita melayani, biar kita seperti Om Didi katakan tadi, supaya kita yang ditinggikan. Supaya kita yang di nama kita yang dipermuliakan. Tidak. Yang Tuhan mau pada akhir zaman ini, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Satu hal yang sangat penting. Kenapa saya selalu tekankan kita harus melayani pada akhir zaman ini? Waktunya sudah semakin singkat. Yesus sudah mau segera datang. Tantangan di hari zaman ini, apakah kita bisa? Maukah kita memang udah rindu mau bertemu dengan Yesus? Kalau kita sudah rindu sama Yesus, maka kita harus melayani. Kalau kita mencintai Yesus, maka kita harus melayani. Dan tujuannya hanya satu, supaya Yesus segera kembali ke dunia ini. Menjemput umat yang tersisa. Terima kasih Om Didi. Mungkin ada tambahan lagi yang lainnya dari Pendeta Rantum? Enggak, oke. Kalau tidak ada, saya berikan kepada In. Baiklah, kalau sudah tidak ada tambahan dari itu, Dek? Dari live stream? Nggak ada so far, Kak. Nggak ada tambahan dari live stream. Kalau tidak ada tambahan dari live stream, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian bagi siapa-siapa yang ada kesaksian atau hal-hal yang perlu kita doakan, kami persilakan. Mungkin ada yang dari Zoom. Yang akan kita doakan. Kalau tidak ada, mungkin yang dari live stream. Dari live stream ini ada beberapa permintaan. Ada beberapa silent request dari Tante Jane, Tante Ike, Tante Gladys Lasut, dan juga dari Om Adrian Lau. Lalu dari Tante Erna Kawan, katanya tolong tetap doakan adik dan suaminya dan juga silent request. Dan juga ada silent request dari Kak Evi Angelo. Oke. Baiklah, kita akan berdoa dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggok. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami,
pada malam hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami, penjagaan yang selalu Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, sepanjang hari ini ya Tuhan, kami telah mempelajari firman Tuhan yang begitu indah. Dari sekolah sahabat tadi pagi, khotbah dibawakan oleh pendeta Rantung, dan juga pada malam hari ini ya Tuhan. Semuanya kembali mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami lebih mempersiapkan diri kami, lebih meminta kepadamu ya Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu tercurah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari semuanya ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu selalu bersama dengan kami. Ingatkanlah kami, biarlah Roh Kudus-Mu selalu dapat mengetuk hati kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan pada malam hari ini khususnya ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau ampuni segala dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang terhadap kami. Khususnya kami selalu mendoakan Saudara Alden Syotang, dan juga Yani Ransun ya Tuhan, dan Tante Pendeta Paruntu ya Tuhan. Tuhan, Engkau dapat melihat mereka dari jauh. Engkau dapat memperhatikan mereka ya Tuhan. Engkau dapat memulihkan dan dapat menyembuhkan mereka sebagaimana kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga selalu mendoakan Daniel Sitanggang ya Tuhan. Dan juga Kak Christine yang dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Om Joni Kaowan, Novi Lumenta, dan Albert Paendong ya Tuhan. Tuhan, Engkau tilik mereka ya Tuhan. Engkau perhatikan mereka. Kau juga dapat memberikan yang terbaik kepada mereka. Keputusan-Mu, keputusan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Kesehatan yang dapat Kau berikan. Dan juga kami mendoakan hamba Tuhan, Pendeta Silitonga ya Tuhan, yang pada saat ini juga terbayang kurang sakit ya Tuhan, di rumah sakit. Biarlah kasih-Mu juga bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Engkau sembuhkan mereka dan Engkau pulihkan pendeta ini ya Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga mendoakan saudara dari Ibu Sylvia Abutan yang ada di Jakarta, dan Tante Shana Lalawan, dan juga Miss Keseputan ya Tuhan, dan adik kami Gabe Siregar ya Tuhan yang keadaan kurang sehat. Tuhan, kasih-Mu saja yang dapat Engkau berikan kepada mereka. Engkau dapat memulihkan mereka karena Engkau adalah dokter dari segala dokter yang dapat memulihkan kesehatan kami jika kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk silent request untuk keluarga lelaki senior ya Tuhan. Tante Lili Penatoan, Tante Shana Lalawan, dan Tante Erna Kawan ya Tuhan. Tuhan, apa yang mereka ingin doakan pada saat ini, di dalam hati mereka, yang mereka ingin sampaikan ya Tuhan, biarlah Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Ike Lintang ya Tuhan, dan Tante Santi Makarawan, Tante Evi Angelo, Tante Jen Rondonuo, Tante Gladys dan Om Adrian Lau, dan juga Tante Ria ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Tuhan, di dalam hati mereka, mereka memiliki permohonan, kebutuhan yang mereka telah sampaikan. Yang saat ini pada saat hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Engkau dengar suara hati mereka. Engkau dengar keluh kesah mereka kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau jawab hanya berdasarkan kasih-Mu saja ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami selalu mendoakan Tante Eti setiap malam ya Tuhan. Dengan segala permohonannya ya Tuhan. Khususnya dia selalu mendoakan bosnya, supaya dia dapat menjadi duta besar di tempat kerjanya. Dia dapat memperkenalkan Yesus kepada mereka. Dan mereka pun dapat bergabung dengan Yesus sebagai juru selamat mereka. Itu sama karena kasih-Mu saja. Dan dia selalu mendoakan keluarga besarnya ya Tuhan. Keluarga besar Sumanti. Tuhan, Engkau panggil mereka untuk kembali ke jalan yang benar ya Tuhan. Dan hamba-Mu yakin ya Tuhan, kasih-Mu akan terjawab. Karena Kau sangat mencintai jiwa-jiwa yang mau datang kembali ke dalam kandang-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan keluarga besar Soputan ya Tuhan. Tuhan,
Tante Lucy, dan Om Angli selalu mendoakan mereka. Tuhan, biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka. Mereka sudah berapa kali ke gereja pada hari Sabat. Biarlah itu tak terhenti ya Tuhan. Biarlah itu bisa dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sehingga mereka pun dapat mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan itu semua hanya karena kasih-Mu saja ya Tuhan kepada kami. Kami juga selalu mendoakan pendeta kami, Pendeta Stephen Rantum ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu kepadanya ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi dia. Sehingga dia dapat memimpin kami. Kau dapat memberikan kepadanya hikmat kebijaksanaan. Sehingga dia dapat menuntun kami untuk terus melayani Tuhan. Biarlah dia dapat membimbing kami, memberi semangat kepada kami untuk mencintai Engkau ya Tuhan. Dan juga ya kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Pendeta Stephen Rantum. Biarlah Engkau berkati dia dengan hikmat kebijaksanaan dari surga. Sehingga dia pun dapat menjadi pemimpin kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anaknya, Sean dan Shaina ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Berkat-Mu saja yang dapat memberikan yang terbaik pada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Alex Rantum dan Ibu Pendeta ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengurapi mereka. Berkat-berkat yang berlimpah yang dapat Kau berikan kepada mereka di masa-masa tua mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat bersemangat menyatakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Dan mereka pun dapat menjadi contoh bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Dan dapat nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami hanya bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua umat-umat Tuhan. Seluruh anggota jemaat Fisdak yang selalu hadir di Zoom maupun live stream ya Tuhan. Engkau urapi kami semua, Kau berkati kami, memberikan kami Roh-Mu sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan seluruh umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam acara Fisdak live stream dan Zoom ini ya Tuhan. Engkau tilik hati kami. Engkau datangi kami. Engkau lawat kami. Kau perhatikan kami semua ya Tuhan. Karena kami yakin, kami sampaikan doa ini. Kami alaskan doa ini atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami dan Raja kami yang akan segera kembali, yang menjemput umat-umatnya pada saat Dia datang yang kedua kali. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih untuk doanya dan acara kita pada malam ini telah selesai. Kita akan sambung lagi pada besok malam pada jam yang sama 7.30 waktu New Jersey yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Rantum. Dan acara kita untuk malam ini dan seterusnya akan lebih menarik. Dan jangan lupa untuk tetap bergabung dengan kami Jemaat Fisdak. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.